Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus akan berpisah dengan jemaat di Efesus, Paulus memberikan satu petunjuk penting seperti ini. Kisah Para Rasul 20 ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Tentu saja ketika Paulus berkata serigala-serigala, Paulus tidak memaksudkan serigala-serigala itu binatang buas. Tetapi yang Paulus maksudkan adalah orang-orang yang seperti serigala-serigala yang buas. Jadi orang-orang ini yang dipakai istilah oleh Paulus serigala-serigala adalah orang-orang yang sengaja akan masuk ke dalam jemaat Tuhan untuk menghancurkan iman jemaat Tuhan dari dalam. Makanya dia memakai istilah serigala-serigala yang ganas. Nah, saudara, ini merupakan peringatan yang sungguh-sungguh penting. Peringatan yang sungguh-sungguh serius. Paulus bilang, sesudah aku pergi, maka ada bahaya yang besar. Pengajar-pengajar sesat akan masuk ke dalam jemaat. Hati-hati, Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, karena serigala-serigala ini akan memakan habis kawanan domba. Artinya orang-orang yang sungguh-sungguh, tapi kemudian mereka akhirnya mendengar pemberitaan Injil yang palsu. Ini yang dimaksud dengan serigala-serigala. Nah, saudara, apa yang diomongkan Paulus sebenarnya menjadi kenyataan. Maksud saya begini, mulai dari tahun 300 Masehi, sesudah rasul-rasul pertama itu, maksud saya sesudah rasul-rasul yang memang punya hubungan yang jelas atau menyaksikan kehidupan Yesus, yang pernah bersama-sama dengan Yesus meninggal dunia, ya, kurang lebih rasul yang terakhir, katakanlah Rasul Yohanes, bertahan sampai sekitar abad pertama. Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal dalam keadaan yang tua. Dan kita tahu Yohanes adalah rasul yang menulis kitab Wahyu. Nah, berarti di abad-abad pertama itu sama sekali orang-orang yang mendengar Injil secara langsung dan menyampaikan Injil itu sudah tidak ada lagi. Makanya kemudian di tahun 300 ya, terjadi penafsiran-penafsiran yang baru yang dibawa ke dalam gereja. Karena orang-orang yang awal yang punya hubungan yang dekat dengan Yesus, orang-orang awal yang menyampaikan Injil sudah tidak ada, generasi yang awal sudah tidak ada, diteruskan kepada generasi berikutnya. Maka tahun 300, saya bilang berarti 2 abad sesudah orang-orang yang mula-mula itu memberitakan Injil, orang-orang yang menjadi rasul Kristus itu, termasuk Paulus, mereka sudah tidak ada. Maka ramalan Paulus tadi atau nubuatan itu terbukti, serigala-serigala mulai masuk. Terjadi penafsiran-penafsiran baru di dalam gereja Tuhan.
Saya mau tunjukkan, misalnya orang Yahudi mengenal ayat ini, Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, ini adalah hukum kedua dari 10 hukum Allah yang melarang orang Yahudi untuk membuat image atau gambar atau ukiran yang menyerupai benda di langit, di bumi, atau di dalam air, atau di bawah bumi. Nah, sampai pada abad pertama, abad ke-100, sulit menemukan wajah orang Yahudi dalam bentuk lukisan. Saya juga sudah bilang bahwa abad ke-300 itu gereja mulai memungut persepuluhan yang sebelumnya tidak dikenal di dalam jemaat mula-mula. Nah, saudara, mulai terjadi penafsiran baru. Abad ketiga, lukisan dan patung mulai muncul di dalam gereja. Ini sudah mulai menyimpang, begitu. Jadi karena generasi awal sudah tidak ada, generasi yang berikutnya mulai tidak serius terhadap firman Allah. Lukisan Yesus muncul pada abad ketiga, tahun 300 itu. Tetapi baru diedarkan pada abad ke-6. Jadi mulai muncul gambar-gambar tentang Tuhan. Yang sebenarnya image tentang Tuhan itu tidak boleh dimunculkan. Saya percaya dan saya sudah melihat di dalam literatur, sebenarnya lukisan tentang Yesus itu tidak ada sama sekali. Jadi yang orang-orang lihat di dalam gambar-gambar Yesus itu, atau kalender atau gambar yang menyerupai Yesus, itu sebenarnya adalah kreasi dari manusia. Begitu. Apakah gambar Yesus seperti itu? Sebenarnya bukan. Begitu. Yesus sendiri adalah orang yang miskin pada waktu dia hidup sebagai manusia. Jadi tidak pernah membuat potret diri, tidak pernah ada orang yang melukis dirinya. Lalu kenapa di abad ketiga muncul lukisan Yesus yang kemudian diedarkan pada abad ke-6? Lukisan yang paling jelas adalah lukisan daripada Leonardo da Vinci, ya, yaitu yang berjudul Salvator Mundi. Ini katanya dipercaya sebagai wajah Yesus berbalut baju di zaman Renaissance, membuat tanda salib dengan tangan kanan, lalu di tangan kiri memegang bola kristal. Sebenarnya ini imajinasi dari Leonardo da Vinci. Dan imajinasi ini kemudian dikembangkan, diteruskan, sampai akhirnya orang sekarang percaya bahwa wajah Yesus itulah yang ada di lukisan-lukisan. Makanya banyak sekali orang katakan saya bermimpi melihat Yesus. Padahal yang dia lihat Yesus yang mana? Yesus yang di gambar-gambar itu, yang di kalender-kalender itu. Lihat, penyimpangan mulai terjadi di abad ketiga, di tahun 300 Masehi. Paulus sudah meramalkan bahwa serigala-serigala akan masuk dan mulai memakan kawanan-kawanan domba. Jadi hati-hati saudara, saya mau katakan kepadamu, kalau engkau tidak berdiri teguh di dalam kebenaran, kalau engkau tidak berusaha membuat hidupmu menjadi hidup yang alkitabiah, kalau engkau tidak berusaha mempelajari firman Allah dan mengaplikasikan dalam praktek hidup, maka engkau tidak akan mengetahui mana kebenaran itu dan mana kesesatan itu. Engkau akan anggap semua pengajaran Alkitab itu sama. Engkau akan anggap semua firman yang disampaikan itu sama. Karena engkau tidak lagi mempunyai kepekaan untuk mengujinya. Hati-hati, karena serigala-serigala datang untuk membawa pengajaran-pengajaran yang palsu. Saya mau bilang, berusahalah membuat hidupmu
menjadi hidup yang alkitabiah dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya engkau bisa berdiri teguh di atas kebenaran. Kalau kita berada dalam posisi yang salah, lama-kelamaan kita susah untuk berbalik lagi. Sudah terlalu jauh derajat kemiringan dan derajat kesalahan. Sampai pada satu titik yang dikatakan sudah tidak mampu lagi berbalik. Begitu. Jadi kalau engkau terbiasa dengan sesuatu yang salah, maka kesalahan itu akan engkau anggap menjadi satu kebenaran. Makanya saudara, engkau harus berdiri teguh di atas sound doctrine, kebenaran yang alkitabiah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yosua, ya. Saya mau tunjukkan, ini juga waktu pertama kalinya Yosua akan berpisah dari orang Israel. Artinya pada waktu itu Yosua akan mengakhiri pelayanannya. Ya. Perpisahan dengan orang Israel, maka Yosua menyampaikan satu firman yang luar biasa ini. Dikatakan begini, ini di Bukit Sikem, Yosua bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, perkataan Yosua yang terakhir ini sekaligus pelayanan Yosua yang terakhir sebagai pemimpin Israel. Kata-kata ini diucapkan di Sikem. Yosua bilang, pilihlah pada hari ini. Yaitu adalah sebuah penegasan bahwa mengikut Tuhan berarti pemisahan rohani. Ya, engkau harus memisahkan diri. Engkau harus berdiri teguh di atas firman Tuhan yang benar. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.